Kami lanjutkan kembali informasi dalam Metro Siang. Pemirsa, 4 prajurit yang terindikasi kuat menganiaya Prada Luki Syafril Saputra Namo hingga meninggal dunia ditangkap polisi militer. Kodam 9 Udayana menegaskan akan menindak tegas para prajurit yang terbukti terlibat dalam dugaan penganiayaan tersebut. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Infanteri Amir Syarifuddin mengatakan, saat ini proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para prajurit yang diduga terlibat sedang dilakukan oleh Subdenpom Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal tersebut, Kodam 9 Udayana tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap keempat terduga pelaku. Namun jika nanti terbukti bersalah, pihaknya maka akan menindak tegas keempatnya sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer. Ini sudah mayat, itu tidak ada pertanggungjawaban. Investigasi masih berjalan, berapa tahapnya itu nanti kita serahkan sajalah, supaya kita menghormati mereka, kita jangan ganggu mereka. Kalau misalnya nanti pemeriksaan kita lakukan secara transparan, terbuka, artinya kita tetap memegang teguh hukum, kita tetap menjunjung tinggi hukum. Termasuk yang 4 orang itu kita menggunakan azas praduga tak bersalah. Belum tentu 4 orang itu bersalah. Maka kita kemungkinan lebih dari 4 orang. Bisa iya, bisa tidak. Makanya kita tunggu hasil dari tim investigasi. Unsur yang dilibatkan dalam tim investigasi ini siapa aja? Saat ini yang terlibat itu yang jelas dari Subdenpom, yang Ande, terus dari Intel, itu yang terlibat secara nyata. Sudah ada informasi luka dari korban sendiri, apa yang sudah diketahui itu? Itu semua data yang ada itu tim yang pegang. Jadi data yang beredar itu kita boleh pastikan bahwa itu penyesatan. Karena apa? Kalau misalnya kita terima informasi, ada laporan situasi begini, ada gambar begini, kita tidak ada kompeten kita untuk mengeluarkan itu. Yang memiliki kompeten adalah pihak-pihak yang tertentu. Misalnya nih, hasil gambar itu harus didukung dengan hasil pemeriksaan kesehatan. Itu dari kesehatan ada enggak dukungan menyatakan itu luka itu karena apa? Jadi pihak yang berkompeten yang bisa. Jadi kalau dari Kodam sendiri menilai korban ini sebagai korban penganiayaan atau bukan? Kita tidak bisa jawab kalau ini penganiayaan tidak. Alasannya? Alasannya karena itu tadi Pak, semua itu bisa saja terjadi. Bisa saja itu karena memang penganiayaan, bisa saja karena dia cedera lain. Ya, apalagi kan situasinya begini, situasi kisruh begini, orang kadang-kadang mengaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak terjadi, tapi dikait-kaitkan. Situasi begini itu memang paling enak digoreng. Sementara itu, ibu dari Prada Luki meyakini anaknya dianiaya oleh pelaku yang jumlahnya mencapai 20 orang. Dari informasi yang didapat keluarga, 4 orang prajurit yang sebelumnya ditangkap melakukan tindak kekerasan kepada Prada Luki. Saya tidak terima anak saya sampai meregang nyawa. Saya menuntut keadilan karena yang saya tahu informasi yang saya lihat itu 20 orang. Jadi saya minta semuanya diproses. Pelaku utamanya itu yang kebetulan tangan itu 4 orang, tapi yang cambuk itu sisanya dari 4 orang itu. Sementara itu, keluarga Prada Luki Syafril, seorang anggota TNI yang tewas lantaran diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya, menuntut pelaku penganiaya anak dicopot dari keanggotaan TNI dan dihukum mati. Berikut kami hadirkan informasi untuk Anda. Tangis kedua orang tua dan keluarga pecah ketika jenazah anggota TNI Prada Luki Syafril Saputra tiba di Bandara El Tarik Kupang. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Prada Luki sempat dirawat di rumah sakit pada Sabtu 2 Agustus 2025. 4 hari berselang, atau tepatnya pada Rabu 6 Agustus 2025, Prada Luki dinyatakan meninggal dunia di ruangan ICU Rumah Sakit Airamo, Kabupaten Nagekeo. Pihak keluarga pun membeberkan ditemukan banyak luka lebam hingga sayatan di sekujur tubuh Prada Luki. Ayahnya, yang juga merupakan anggota TNI aktif, meminta 2 rumah sakit mengautopsi jenazah anaknya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil. Masa rumah sakit besar begini dokter saudara? Woi semua, cepat, ada lu pikir semua. Soalnya ada yang
beta kasih tahu. Semakin bapak sentuh beta, semakin beta berkeringat. Kasih keluar. Soalnya ada yang sentuh beta. Ingat baik. Bukan, sekarang maunya bagaimana? Abang maunya gimana? Di sini nggak bisa. Ya sudah kasih keluar, cari yang lain. Buat apa paksa? Sekarang beta tanya ini rumah sakitnya siapa? Woi jawab. Tentara. Kasih keluar, saya bayar. Kasih keluar. Woi adek, pikul. Saya tanggung jawab. Pikul. Ayah Prada Luki juga meyakini anaknya jadi korban penganiayaan oleh seniornya. Dia meninggal akan dapat dia punya balasan. Manusia yang siksa dia akan lebih sengsara dari Luki. Beta sumpah, beta taruhkan dia nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia nyawa. Beta gali kembali dia kubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Tanda kata saya. Keluarga juga menuntut kasus ini diusut tuntas dan para pelaku dicopot dari keanggotaannya. Hukuman cuma 2 buat anak saya. Hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah itu. Nyawa saya taruhan. Tentara saya lepas. Saudara yang sentuh beta, ingat ya. Hak saya pakai jalur hak asasi manusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.